posisinya adalah Habib itu ya adik daripada para kiai. Nah, sebagai kakak ya harus bisa memposisikan diri sebagai kakak gitu, jangan sampai kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau bagi saya tentang kiai dan habaib itu, bagi saya ketika berkaca kepada ukhuwah Islamiyah, maka kiai-kiai itu adalah ibaratkan kakak dan habaib-habaib itu ibaratkan adik. Nah, sebagai kakak harus memposisikan kakak, sebagai adik ya harus memposisikan sebagai adik. Bahkan kalau kita ingat dawuh Rasulullah SAW, terjemah bebasnya adalah bukan dari golonganku yang lebih muda tidak menghormati, mentakdimi yang lebih tua, dan yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda. Dan ini konsep ini jangan sampai kebalik ya, karena memang kalau dilihat dari sejarah kan para kiai ini kan adalah keturunan daripada penyebar Islam di awal-awal, sedangkan para habaib ini yang ada sekarang ini kan keturunan daripada ulama-ulama yang barusan saja datang, sehingga posisinya adalah Habib itu ya adik daripada para kiai. Nah, sebagai kakak ya harus bisa memposisikan diri sebagai kakak gitu, jangan sampai kebalik. Tidak bisa kakak itu mentakdimi terlalu kepada adiknya, bukan mentakdimi tetapi menyayangi. Nah, jadi kemudian kalau ada kakak itu merunduk kepada adik ya enggak, jangan. Harus memposisikan sebagai kakak, tetapi harus menyayangi. Kenapa? Karena sebagai kakak kan namanya juga lebih senior, lebih paham gitu ya. Sehingga kalau kita lihat akhir-akhir ini mungkin si kakak ini keliru gitu ya. Apakah tidak pernah memberikan informasi atau kadang tidak menyayangi gitu ya. Atau keliru di dalam mendidik adik. Dengan menakdimi adik ini bukan nggak boleh, bukan. Tapi akan membuat posisi adik ini kadang lupa diri kalau yang muda-muda. Contoh misalkan yang rame-rame itu adalah tentang kafaah yang terlalu terlalu diekspos gitu ya. Sebetulnya kafaah itu ya tidak masalah karena kafaah itu adalah hak keluarga masing-masing. Tapi kalau mau belajar kepada kakaknya, kalau Islam disebarkan dulu model seperti itu, kafaah, keturunan saya tidak boleh yang perempuan kawin sama orang-orang di sini ya, Islam mereka tidak akan mungkin masuk Islam gitu ya. Bagaimana Wali Songo, kemudian anak Basunan Ampel menikah dengan putra Prabu Brawijaya, sehingga kalau menerapkan kafaah ketika itu tidak bisa nyebar Islam. Mungkin kakak ini kurang memberikan informasi kepada adik-adik ini, jadi harusnya mereka paham, jangan digembar-gemborkan. Itu ya hak keluarga, tapi tidak usah sampai bilang kemudian harus mengembalikan keperawanannya sampai wah ini tidak masuk akal sama sekali. Kalau Islam disebarkan model itu tidak masuk di Indonesia ini. Yang paling penting ya, jadi bagaimana seorang adik bisa menghormati, mentakdimi si kakak, dan kakak menyayangi si adik.